Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nanang Channel Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, sekarang Bapak akan membahas materi biologi tentang bioproses sel. Ini bisa kamu baca di LKS dari halaman 22 sampai halaman 26. Di dalam sel ini sel hewan yang seperti dalam tubuh kita. Ini terjadi proses aktivitas kehidupan. Pertama adalah aktivitas transport zat, di mana terjadi masuknya zat ke dalam sel atau keluarnya zat dalam sel, itu yang melalui membran sel, membran plasma seperti ini, membran plasma. Lalu juga ada sintesis protein, pembelahan sel. Untuk kali ini, karena untuk materi sintesis protein dan pembelahan sel nanti akan dibahas di kelas 12, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bioproses dalam sel yang berupa transport zat melalui membran sel. Nah, membran sel seperti ini itu bersifat semi permeabel, yang memungkinkan membran plasma itu hanya dapat dilalui oleh ion atau molekul tertentu. Tidak semua zat bisa masuk dalam sel dan tidak semua zat bisa keluar dalam sel, karena sifat dari membran sel itu semi permeabel. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang transfer melalui membran sel, di mana sel bisa masuk, zat makanan, zat ion atau molekul bisa masuk, bisa keluar. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama transport pasif, yang kedua transport aktif. Transport pasif itu dibagi menjadi difusi dan osmosis. Difusi itu ada difusi sederhana, difusi terbantu. Osmosis itu bisa menyebabkan sel lisis, krenasi, dan plasmolisis. Transport aktif itu ada endositosis, ada eksositosis, dan ada pompa natrium kalium. Endositosis terdiri dari pinositosis dan fagositosis. Nanti kita bahas satu persatu untuk pertemuan kali ini. Nah, transport zat melalui membran sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua transport aktif. Apa perbedaannya? Transport pasif itu mengikuti gradian konsentrasi. Ini mengikuti gradian konsentrasi. Ada perbedaan konsentrasi dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Kalau transport aktif itu melawan gradian konsentrasi. Artinya di sini zat mengalir tidak karena adanya perbedaan konsentrasi. Transport pasif itu tidak membutuhkan energi. Molekul bisa masuk dalam sel, keluar dari sel tanpa adanya dorongan energi. Kalau transport aktif itu memerlukan energi, sehingga ketika ada zat keluar dari sel atau masuk, itu ada ATP, adenyl trifosfat, energi yang mendorongnya. Itu perbedaan antara transport pasif dan transport aktif. Nah, di sini transport pasif itu terbagi menjadi dua ini transport pasif ini itu terbagi menjadi dua. Transport pasif itu tanpa energi Ini terbagi menjadi dua, ada difusi dan ada osmosis. Kalau difusi, perpindahan zat padat atau cair dari konsentrasi tinggi hipertonis ke konsentrasi yang rendah, hipotosis. Itu melalui membran plasma atau tidak, sehingga nanti akan menjadi isotonis seimbang. Kalau osmosis itu perpindahan dari perpindahan air atau zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi.
Kalau difusi dari tinggi ke rendah, osmosis dari rendah ke tinggi. Kalau kita lihat, ini difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini yang menjadi membedakan antara difusi dan osmosis. Selanjutnya, difusi itu terbagi menjadi dua. Ya, difusi terbagi menjadi dua. Ada difusi sederhana, ada difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan, tidak membutuhkan molekul perantara. Kalau difusi terbantu itu proses difusi yang berlangsung dengan protein pembawa. Nah, seperti ini protein pembawa. Ya. Nah, di sini protein pembawa itu akan membentuk satu saluran seperti saluran ini dan mengangkat substansi yang ditransport. Contoh ketika ada glukosa masuk ke dalam sel, maka dia akan diikat glukosa itu oleh protein tersebut dan ada saluran sehingga bisa masuk. Tapi kalau difusi sederhana terjadi tanpa adanya protein pembawa seperti yang berwarna kuning-kuning ini. Ini akan menyebar, mengalir tanpa adanya protein pembawa. Contohnya apa? Ini parfum yang menyebar ke seluruh ruangan. Nah, ini parfum. Ini disebut difusi gas. Kalau ada setetes tinta, itu akan menyebar ke seluruh air ketika ya. Ini difusi zat cair. Ketika kita memasukkan zat gula ke dalam gelas yang ada airnya, molekul gula lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh air. Ini disebut sebagai difusi zat padat. Nah, difusi sederhana, lajunya, kecepatannya itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi sederhana itu adalah konsentrasi zat. Makin cepat perbedaan konsentrasi, laju difusi itu makin cepat. Suhu semakin tinggi menyebabkan gerakan molekul zat semakin cepat, sehingga ketika kita mengaduk gula dalam air dingin sama air panas, maka cepatnya menyebarnya lebih cepat gula dalam air panas. Ukuran molekul berukuran kecil itu lebih mudah menembus membran sel, sehingga gula yang lembut itu lebih cepat menyebar daripada gula yang kasar. Garam yang kasar itu yang besar-besar itu lebih lambat menyebar dalam air daripada garam yang lembut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi difusi sederhana adalah zat. Zat padat lebih lambat berdifusi daripada zat cair atau gas, sehingga gula itu lebih lambat untuk menyebar di dalam air daripada tinta. Parfum itu sangat cepat sekali penyebarannya di dalam ruangan karena wujudnya berupa gas. Nah, selanjutnya difusi tadi terbagi dari transport aktif, ada difusi, ada osmosis. Nah, osmosis itu mengalir dari rendah ke tinggi. Ini bisa mengakibatkan sel menjadi rusak. Nah, di sini ada contoh osmosis. Contoh osmosis adalah endosmosis pada tumbuhan. Ini terjadi terjadi jika konsentrasi larutan dalam sel tinggi. Karena itu air masuk di dalam sel. Ketika di dalam sel ini tinggi konsentrasinya, maka zat masuk ke dalam sel karena di sini dari rendah ke tinggi. Akibatnya apa? Lisis. Membrannya menjadi rusak. Lalu ini pada tumbuhan. Pada sel tumbuhan ini adalah eksosmosis pada sel hewan.
terjadi jika konsentrasi larutan di luar tinggi. Nah, ini tinggi. Karena tinggi akibatnya apa? Krenasi, pengerutan, menjadi makin mengecil. Ini mengapa? Karena air dari rendah ke tinggi ke luar, sehingga mengkerut. Itu eksosmosis, menyebabkan rusaknya sel. Nah, selanjutnya eksosmosis yang pada tumbuhan itu yang menyebabkan plasmolisis, terlepasnya membran dari dinding sel ini. Ya, dinding selnya hilang. Ini ada membrannya ya, ini ya, menjadi hilang karena adanya plasmolisis. Ini mengapa terjadi? Karena di luar tinggi, ya, konsentrasi di luar tinggi, hipertonis. Maka di sini akan keluar dari rendah ke tinggi, rendah ke tinggi. Ketika terjadi isotonis, keseimbangan, ya, itu maka biasanya sel-selnya itu akan hilang seperti itu. Nah, transfer melalui membran sel itu yang pasif sudah Bapak bahas. Ini. Sekarang Bapak akan membahas transfer aktif, ya. Di mana transfer pada membran sel ini memerlukan energi atau ATP, sehingga tidak ada mengalir zat itu tidak karena adanya perbedaan konsentrasi. Transfer aktif itu terbagi menjadi dua. Ada tiga ya sebetulnya ya. Ada tiga. Yang pertama eksositosis, dua endosmosis, yang ketiga pompa ion natrium kalium. Sekarang Bapak membahas eksositosis. Eksositosis adalah peristiwa pengeluaran zat dari dalam sel. Ini, dari dalam sel keluar, eksositosis. Contoh pada sel kelenjar atau sekresi. Biasanya misalnya sel pada usus mengeluarkan enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Sel pankreas mengeluarkan enzim misalnya juga. Lambung itu mengeluarkan asam klorida, itu eksositosis. Yang kedua adalah endositosis. Apa itu endositosis? Peristiwa pemasukan zat ke dalam sel. Ada dua ya. Maaf. Yang pertama fagositosis. Itu proses memakan zat padat. Contohnya sel darah putih memakan bakteri, kuman, penyakit yang menyerang tubuh manusia. Kalau pinositosis itu proses memakan zat cair. Contoh sel-sel pada epitel, pada usus itu menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga dari transfer aktif itu adalah ini. Pompa natrium kalium. Itu terjadi jika jika konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi ya. Maaf. Ini ion kaliumnya ini tinggi. Nah, karena ion kalium tinggi dan ion natrium di sini ya, di sini ion natriumnya, ion ini ion K ya. Kalium. Kalau ini ion Na-nya ini adalah di sini juga tinggi. Ingat osmosis dari rendah ke tinggi. Nah, akhirnya apa?
Akhirnya dari tinggi ke rendah ini di ion Na-nya dikeluarkan. Dan ini ion Na-nya keluar. Lalu ion kaliumnya ini masuk. Ini pompa ion natrium kalium seperti itu. Ini adalah proses pompa natrium kalium transport aktif seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas praktek osmosis. Ya, ada petunjuk di buku, nanti akan saya bagikan di PDF. Lalu ada YouTube untuk petunjuk praktekum. Kamu kirim ke Google Classroom ya. Saya tunggu sampai 1 minggu dalam pengerjaannya karena ini praktek. Penutup, ingat dengan ilmu hidup jadi mudah. Mari kita tutup acara dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.